ada Mas Ahy. Selamat malam Mas. Kira-kira ke depan seperti apa, maunya seperti apa Indonesia ini gitu. Dan kita tentu mendengarkan aspirasi dari anak muda ini karena ke depan memang anak muda inilah yang menjadi tonggak perjuangan atau yang akan memimpin Indonesia ke depan. Monggo nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak mengenai lemahnya hukum di negeri ini, terkaitnya dengan perlindungan fauna dan flora di negeri ini, terutama untuk fauna dan flora yang dilindungi, serta kerusakan alam karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Ini juga yang sering dilupakan oleh banyak politisi, banyak pemimpin kita, bahwa generasi muda kita hari ini sudah semakin peduli, semakin concern, semakin punya ketertarikan untuk urusan-urusan bumi dan lingkungan hidup kita. Kita tahu itu juga harus dijaga ekosistem yang tidak boleh menjadi tidak balance, tidak seimbang. Karena akan melahirkan banyak masalah lain, termasuk kalau flora dan fauna terganggu, pandemi itu bisa terjadi lagi dengan segala bentuk dan variannya. Nah, jangan sampai yang menanggung resikonya semua adalah justru saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang makan saja sulit. Termasuk jangan sampai bangsa-bangsa yang sedang tumbuh ini yang harus menanggung semuanya. Mari sama-sama kita berikhtiar, berjuang agar bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang kita cintai ini, untuk masa depan kita semuanya. Kemarin sempat diwacanakan ingin pemilihan sistem proporsional tertutup. Kami sempat sepakat karena mungkin itu bisa menghasilkan demokrasi yang baik. Namun berdasarkan pengalaman dari senior-senior mengatakan justru kalau sempat proporsional tertutup itu lebih gila-gilaan katanya money politiknya. Bahkan harga satu kursi itu lebih dari 1 miliar. Sedangkan kalau terbuka itu masih ada peluang lah. Anak-anak muda yang di sini mungkin ya, bagaimana solusi dari Mas Ahaye untuk mengatasi biaya kos politik yang mahal itu Mas Ahaye? Ke depan kita harus duduk bareng semua nih, bukan hanya Demokrat, bukan hanya partai-partai politik, tapi seluruh kalangan masyarakat, civil society. Duduk bareng, kita mengevaluasi apakah sudah seperti yang kita harapkan sistem pemilu kita ini. Apakah sudah seperti yang kita bayangkan demokrasi, seperti yang kita perjuangkan pada saat reformasi 98. Dan lain-lain, apakah masih relevan, dan lain sebagainya. Supaya tidak makin buruk. Kalau money politics, politik uang itu merajalela dan tanpa batas tadi, hampir pasti kualitas demokrasi kita makin buruk. Nah, kita berharap nih ke depan ini anak-anak muda jangan ditutup jalannya, kasih kesempatan. Jangan dibenturkan hanya karena dianggap tidak punya pengalaman atau tidak punya uang tadi. Tapi insya Allah muda adalah kekuatan. Saya sering mengatakan itu karena anak muda justru punya kelebihan-kelebihan, termasuk gagasannya, keberanian, termasuk tidak takut gagal karena dia siap untuk bangkit lagi kalau dia menemui kegagalan dan bisa keluar dari zona nyaman dan seterusnya. Saya berharap ke depan ini memang kepemimpinan Indonesia ini diambil anak muda, dan saya rasa untuk saat ini representasi anak muda yang berani terjun memimpin sebuah partai yang besar ada di Mas Ahaye gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah kiranya kapan gitu ya diumumkan Mas Ahaye sebagai cawapres yang kemudian saya harapkan ke depan ide dan gagasan anak muda ini dapat diwakilkan oleh Mas Ahaye. Saya dan teman-teman yang lain tetap memiliki optimisme bahwa insya Allah koalisi perubahan bisa berlayar, bisa terwujud. Saya melihat pemilu bukan hanya sekedar event atau ajang kontestasi setiap 5 tahunan. Tetapi dalam setiap pemilu ada panggilan sejarah. Dan kali ini kita semua juga terpanggil untuk mengusung perubahan dan perbaikan. Yang sudah baik, yang sudah dicapai selama ini oleh pemerintahan dan pemimpin-pemimpin kita hormati, kita apresiasi, kita lanjutkan. Karena kita bangsa yang rasional. Bukan asal pokoknya beda, pokoknya ganti, menihilkan. No. Saya mengatakan dalam pidato politik 14 Juli kemarin, tidak akan menihilkan apa yang sudah baik. Kita justru apresiasi, kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Tapi kita juga harus jujur bahwa cukup banyak isu dan masalah yang harus kita perbaiki. Isu ekonomi, kesejahteraan rakyat, isu demokrasi, kebebasan rakyat,
isu keadilan dan penegakan hukum, isu kualitas sumber daya manusia, termasuk lingkungan hidup, dan isu tentang tata kenegaraan dan etika pemerintahan yang juga harus diperbaiki. Jadi banyak aspek yang masuk ke dalam agenda perubahan dan perbaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera kita wujudkan bersama. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita untuk bergerak ke depan. Gayanya Terharu. Datang sama siapa ke sini? Sama orang tua. Mana? Ada situ. Oh iya, pintar-pintar ya, Nak ya. Ada. Kemarin 1 kali, terus sekarang 2 kali. Oh, tapi kemarin belum sempat foto ya? Udah. Oh udah, terus sekarang lagi? Iya. Kau nggak ngambek lagi.